Halo, balik lagi bareng gue Idrus di channel Naspad tapi bukan makan-makan. Kali ini gue bakalan membahas sebuah film bercocok tanam biar rame kayak yang lain. Filmnya yaitu Sinister Seduction yang dirilis di tahun 2019. Film ini menceritakan mengenai mama-mama gurih yang ditumpahkan oleh teman dari anaknya. Tanpa banyak cincong lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Hei, sini. Hei, dogi, ini tulang. Hei, woi anjing. Lo kok ngamuk? Lo kok marah? Lo kan anjing. Di awal film kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang jogging malam yang tiba-tiba dicegat oleh seseorang. Tanpa permisi, begal itu pun langsung menghabak si bapak tadi hingga koit. Di sisi lain, di pagi harinya terlihat seorang mama muda bernama Sharon yang telah membangunkan anaknya yang bernama Anthony. Karena si mama sangat khawatir apabila anak kesayangannya itu terlambat dan harus menjadi bahan bulian di sekolahnya. Kemudian kita diperlihatkan seorang mama yang menemui seorang pria yang ternyata adalah seorang polisi yang tengah menangani kasus koitnya suami dari mama Sharon yang kita lihat di awal film tadi. Di sekolah, Anthony seperti biasa mendapat bulian dari teman-teman sekolahnya. Di lokernya terdapat sangat banyak sampah yang mungkin ulah dari teman-temannya. Ternyata itu semua kelakuan Kilby. Untung saja tak lama datanglah seorang siswa baru yang bernama Dylan yang menyelamatkan Anthony dari gangguan Kilby. Ketika Anthony dan juga Kilby telah pergi, tak sengaja Dylan melihat kertas yang berserakan di lantai dan ternyata itu adalah foto mamahnya Anthony. Kita beralih ke Sharon yang tengah asik bekerja. Ia mendapatkan salinan file kasus suaminya yang diberikan Pak Polisi tadi. Tak lama datanglah asisten Sharon yang tak kalah seksi bernama Katie. Katie ini sangat setia dan juga ikhlas dalam membantu Sharon. Di sisi lain, Dylan pun mengenalkan seorang siswi bernama Megan kepada Anthony. Dylan pun mengajak Anthony untuk bermain American football bersamanya nanti. Singkat cerita, Anthony pun mulai latihan dan sangat terlihat sekali wajah insecure dari Anthony akan teman-temannya yang lain. Benar saja ketika gebredan, Anthony yang memiliki fisik lemah harus ngaceleng oleh lawan mainnya. Kemudian ketika latihan telah berakhir, Dylan pun menghampiri Anthony di ruang ganti. Ia pun sebagai teman yang baik memberikan semangat agar Anthony tak menyerah ketika barung di lapangan. Namun Anthony sedikit heran mengapa Dylan sangat care kepadanya, mulai dari menolong Anthony saat dipiting oleh Kilby dan menyomblangkannya kepada Megan. Ternyata Dylan juga telah kehilangan ayahnya, tapi bedanya dengan Anthony, ayahnya Dylan mati karena bundir, dan akhirnya Anthony pun mulai mengerti akan situasinya. Dengan gercep meminta nomor WA Megan kepada si Dylan. Di lain tempat, Mama Sharon yang baru pulang sangat heran kenapa Anthony belum juga pulang padahal udah mau maghrib. Anthony ini tipikal anak nolep yang kerjanya sekolah pulang. Wajar saja Mama Sharon sangat khawatir. Beberapa hari kemudian, Dylan pun kembali main ke tempat Sharon. Di sana juga ada asisten Sharon yaitu Carrie. Sharon mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang karena Dylan mau berteman dengan anaknya. Setelah itu, Sharon juga mengajak berkeliling Dylan di propertinya karena Dylan berencana membeli salah satu rumah bersama mamangnya. Di sisi lain, Anthony juga terlihat kemajuan yang pesat ketika latihan. Namun ketika latihan telah usai, Kilby yang tak terima kekalahan pun berniat menjaili Anthony. Namun ternyata loker Anthony telah digembok dan ia pun juga diancam oleh Dylan agar tak mengganggu Anthony lagi. Keesokan harinya, Sharon yang tengah aduhai menggunakan baju tidurnya pun dikagetkan dengan kehadiran Dylan yang tiba-tiba sudah ada di sana. Sharon pun dengan salting menawarkan kopi kepada Dylan, namun Dylan menolaknya karena sebentar lagi ia akan pergi ke sekolah. Dylan juga memberanikan diri mengajak Sharon untuk nongki next time. Ketika di kantor, Sharon bercerita kepada Katie bahwa Teddy adalah polisi yang menyelidiki kasus koit suaminya. Berkat hal tersebut, Teddy sepertinya berniat lebih dekat kepada Sharon. Hal itu pun membuat Sharon bingung harus berbuat apa. Kemudian Sharon pun berkata bahwa ia ingin cuti selama 2 hari untuk menenangkan pikirannya. Ketika di rumah, Sharon yang sedikit galau dikagetkan oleh anaknya Anthony. Dan Anthony juga bercerita bahwa dirinya akan staycation bersama Megan. Sharon yang mendengar hal tersebut sangat senang karena anaknya sudah tidak perlu sabun lagi. Di malam harinya, Megan dan juga Dylan datang ke rumah Anthony.
Kemudian Megan juga Anthony pun pergi bersama, sementara Dylan menunggu di rumah Anthony bersama Mama Sharon. Ketika Anthony sudah agak jauh, Dylan pun mulai berani merayu Sharon. Lalu kemudian mereka pun malah membicarakan tentang isi buku yang dibuat suaminya Sharon. Setelah itu Dylan pun langsung mengeluarkan rayuan mautnya agar Mama Sharon bisa tabah akan kepergian suaminya itu. Di sisi lain, Megan dan Anthony juga baru saja selesai jajan seblak. Dan Anthony ini memberanikan diri untuk melamat Megan. Namun ketika sedang mantap-mantapnya, Anthony malah berhenti dan berpikiran yang tidak-tidak. Padahal Megan sendiri udah siap untuk dibegiran oleh Anthony. Di tempat lain, Sharon pun terlihat sedang mandi. Dylan yang mengetahui Mama Sharon sedang mandi segera keluar otak ngeresnya. Dan dia pun segera menghampiri Sharon, dan kemudian mereka berdua pun mandi bersama. Singkat cerita, Anthony pun pulang ke rumahnya. Ia kebingungan melihat rumah dalam keadaan sepi. Tak lama setelah itu, Dylan pun segera keluar. Untung saja Anthony tidak curiga kepada Dylan. Sharon pun sangat senang mendengar anaknya yang berhasil ngedate. Dan juga udah plong lah karena Dylan udah masuk kepadanya. Keesokan paginya ketika Sharon dan juga Anthony keluar rumah, ternyata telah ada Dylan dan juga Teddy yang berada di depan rumah mereka. Pak Teddy pun juga mengungkapkan perkembangan kasus suaminya yang mulai rumit dan juga tersangkanya semakin sulit untuk ditemukan. Kemauan Sharon sederhana, dirinya dan juga anaknya hanya ingin aman. Di sekolah, Kilby memberitahu Megan bahwa Dylan itu sangat berbahaya. Namun Megan sama sekali tak mendengar tuduhan buta dari Kilby. Kilby pun juga berkata bahwa kebenaran lambat laun akan terbukti. Setelah kejadian itu, Dylan pun langsung mendatangi Kilby dan langsung mengkaprotnya. Orang-orang di sana juga bertanya kepada Dylan mengenai tangannya yang terluka. Dylan pun menuduh Kilby lah yang melakukan semua itu kepadanya. Kemudian Sharon pun ditelepon bahwa Dylan dan Anthony terlibat perkelahian di sekolah. Ketika di rumah, Anthony dan mamanya pun bertengkar hebat. Ibunya sangat sedih karena perkataan Anthony. Namun tak lama, ada WA masuk dari si Dylan untuk beger nanti malam. Dan benar saja, di malam harinya mereka pun bertemu di rumah properti milik Sharon. Dan tanpa mereka sadari ada seseorang yang merekam kelakuan mereka. Di pagi harinya, Megan memperlihatkan video mamahnya dan juga Dylan kepada Anthony. Namun Anthony tampak biasa saja melihat video tersebut. Lalu Megan memberitahu umur dari Dylan yang sudah 21 tahun dan dikeluarkan dari sekolah 3 tahun yang lalu. Namun Anthony bilang ini bukan pertama kalinya mamanya selingkuh. Karena beberapa tahun lalu ibunya pernah dicolok oleh pria lain. Kemudian scene beralih ke Teddy yang sedang menginterogasi Kilby. Kilby juga mengatakan bahwa Dylan itu bukanlah nama sesungguhnya. Ketika saat akan menyebut nama aslinya, Teddy mendapatkan telepon dari atasannya. Kemudian beralih ke Dylan yang telah tahu Megan telah merekam dirinya dengan mama. Dia pun segera mengambil HP Megan dan langsung menghapus video itu dari HP Megan. Di lain sisi, Katie pun mendapatkan info dari seseorang bahwa ia melihat video mama Sharon dan Dylan di Facebook. Sharon pun sontak menjadi shock karena mengetahui videonya tersebar luas. Scene beralih ke Anthony yang mendapat WA dari Megan untuk bertemu di rumah Dylan. Sampainya di sana, tiba-tiba Dylan muncul dan langsung menangkap Anthony. Sharon pun mulai khawatir karena HP Anthony tidak bisa dihubungi. Dan tak lama, Sharon mendapatkan WA dari Megan bahwa dirinya sedang berada bareng Anthony. Di malam harinya, Sharon mendapat WA dari Dylan yang memintanya bertemu di tempat kemarin dalam waktu 10 menit. Di sana Dylan bercerita alasan kenapa ayahnya sampai bunuh diri. Ternyata berkat Sharon yang menggodanya dan membuatnya tergila-gila. Dan si mama pun meninggalkan ayahnya Dylan pas lagi panas-panasnya. Dan sekarang waktunya menuntaskan tugasnya untuk mengirim Sharon ke alam baka. Sharon baru sadar bahwa Anthony mungkin saja sudah berada di genggaman Dylan. Untung saja, Sharon berhasil melarikan diri dengan melukai kaki Dylan. Dan ia pun segera memanggil Teddy untuk segera menangkap Dylan. Di sisi lain terlihat juga Anthony yang diikat di hutan bersama Megan. Mereka pun mencoba melepaskan ikatannya tapi sangatlah sulit. Sharon dan juga Teddy akhirnya sampai di hutan. Tetapi Teddy yang mempunyai penyakit asma tak menyadari bahwa Dylan berada di belakangnya dan langsung menusuknya dari belakang.
Dylan pun mengambil pistol Teddy dan langsung menodong Mama Sharon. Namun tak lama Anthony pun datang untuk menyelamatkan ibunya. Sharon pun langsung mengambil pistol itu dan langsung memukul Dylan yang membuatnya pingsan, dan mereka bertiga pun pergi meninggalkan Dylan sendirian.